Shalom, saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pencinta Klafos. Mari kita berdoa. Kami siap merenungkan firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong dan mampukan kami semua. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan Habakuk pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klafos yang diberkati oleh Tuhan, ketika saudara dan saya membangun terus kehidupan kita kepada Tuhan, artinya kita membangun kehidupan rohani kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita, maka saya katakan situasi keadaan tidak akan mudah untuk menggoyahkan hidup saudara dan saya. Situasi dan keadaan tidak akan mudah untuk mengganggu seluruh kehidupan kita, karena kita telah mengenal siapa Allah yang kita sembah. Nah, oleh karena itu pentingnya firman itu tersingkap bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Ulangan 29 ayat 29, ketika firman itu belum tersingkap, itu masih menjadi milik Allah. Tetapi ketika itu tersingkap, itu menjadi milik kita dan keturunan kita. Nah, itu berarti bahwa ketika firman tersingkap bagi kita, maka apa yang menjadi rahasia bagi Allah itu telah dibukakan bagi hidup saudara dan saya. Dan kalau itu telah dibukakan bagi kehidupan saudara dan saya, maka kehidupan saudara dan saya ini tidak akan menjadi kehidupan yang ada dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, karena yang menjadi rahasia bagi Allah, apa yang Allah sudah siapkan bagi kita, apa yang Dia sudah kerjakan dalam hidup kita, apa yang Dia sudah lakukan dalam hidup kita, dan menjadikan kita seperti apa, itu semua sudah tersingkap bagi hidup saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar, pemirsa Klafos yang diberkati Tuhan, pastikan setiap firman Tuhan yang kita dengar itu tersingkap bagi kita, sehingga saudara dan saya tidak menjadi orang-orang yang lemah di dalam perjalanan kehidupan kita. Ingat, iblis selalu membawa kehidupan saudara dan saya untuk melihat situasi dan keadaan, sehingga ketika kita melihat situasi dan keadaan, maka kehidupan rohani kita ini akan terpengaruh. Coba kalau saudara diperhadapkan dengan situasi yang sulit, saya percaya pasti engkau akan ada dalam ketakutan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, marilah biarkan kita terus memberikan hidup kita, mendengarkan firman, izinkan firman terus tersingkap dalam hidup kita, bangun hidup kita semakin serius dengan Tuhan, sehingga saya percaya situasi keadaan tidak akan pernah menggoyahkan kita. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Habakuk, ayatnya yang ke-17, dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini merupakan satu pernyataan iman, di mana apa yang dikatakan ini menjadi bukti bahwa Nabi Habakuk punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Pastikan saudara dan saya punya pengalaman yang indah dengan Tuhan, sehingga pengalaman-pengalaman itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman itu semakin membuat kita percaya kepada Tuhan. Nabi Habakuk tidak akan pernah berkata demikian kalau dia tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, bahkan dia tidak memiliki pengalaman yang indah dengan Tuhan. Saya percaya dia pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Dia melihat karya-karya Tuhan itu hebat, sehingga itu yang membuat Nabi Habakuk ini, dia katakan sekalipun itu berarti berbalik dari situasi yang dia alami. Tetapi dia katakan sekalipun situasinya sulit, tapi dia akan tetap bersorak-sorai kepada Tuhan. Mari kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya, apa yang saudara sudah dengar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nyatakanlah iman kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita dapat menyatakan iman kita kepada Tuhan, saya percaya kita akan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Situasi keadaan kita tidak akan membuat kita lemah, tapi Tuhan akan terus menguatkan kita. Biarlah Tuhan Yesus menolong saudara dan saya untuk terus membangun hidup di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur selalu kepada Tuhan atas apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan terus menyatakan iman kami kepada Tuhan, di mana
Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.